Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah lingkungan dan sumber daya. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang sumber daya air. Kembali mengingat ke konsep jasa ekosistem, kalau kita lihat di posisi kanan atas ada provisioning ecosystem services atau jasa ekosistem penyediaan. Di sana sangat jelas ada clean water. Artinya clean water ini menjadi sesuatu yang juga sangat penting, tidak hanya bagi manusia, tapi bagi ekosistem, dan bagaimana clean water ini juga menjadi bagian dari sistem yang ada di ekosistem, baik itu dalam proses penyernihannya, dalam pemberian clean water-nya, dalam aliran clean water-nya, resapannya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat ke konsep Water Food Energy Nexus, ini sudah kita bahas di kuliah energi minggu lalu. Hubungan air dengan energi dan juga makanan ini tidak bisa dipisahkan. Misalnya adalah dalam produksi makanan, kita pasti butuh air. Kemudian dalam produksi energi, beberapa produksi energi itu menggunakan air, misalnya hydropower, ya, pembangkit listrik tenaga air, tentu saja ada kekuatan air yang digunakan di sana. Jadi dia sangat saling bergantung sama satu sama lain antara air, energi, dan juga food. Dan pada konteks climate change, ternyata keberadaan air ini semakin langka akibat anomali iklim, ya, atau anomali cuaca pada level lokal. Misalnya musim keringnya menjadi lebih panjang, musim hujannya menjadi lebih pendek. Itu. Jadi air semakin langka salah satunya karena adanya perubahan iklim. Padahal di saat yang bersamaan populasi itu terus meningkat. Artinya kebutuhan air juga semakin tinggi atau semakin banyak. Nah, ini membuat satu kompetisi untuk mendapatkan sumber daya air tersebut. Biasanya yang punya akses, yang punya sumber daya lebih besar, baik itu sumber daya pengetahuan, sumber daya teknologi, sumber daya keuangan, finansial, dia akan bisa mendapatkan akses sumber daya air ini lebih banyak. Sehingga yang memang kemudian diusahakan adalah bagaimana akses terhadap air ini bisa adil, bisa rata. Lepas dari kepemilikan sumber daya tadi, ya, sumber daya teknologi, sumber daya finansial, dan lain sebagainya. Ini yang juga digalakan banyak negara. Nanti kita akan lihat ada SDGs. Bahkan di dalam SDGs itu ada satu goals yang khusus membahas soal air. Artinya air dilihat menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini gambaran lain bagaimana energi, makanan, dan juga air itu saling terkoneksi satu sama lain, ya. Lalu pada materi kali ini tentang air, kita akan membahas siklus hidrologi atau siklus air seperti apa, sumber-sumber air, kondisi sumber daya air di Indonesia. Lalu kita juga lihat usaha global mengatasi masalah air, dan yang terakhir adalah konsep water footprint atau jejak penggunaan air, dan juga virtual water. Gambar di sebelah kanan ini menunjukkan siklus alamiah dari hidrologi atau air, ya. Baik itu air laut, air tanah, air hujan, dan lain sebagainya, karena semua saling berkaitan. Maka dari itu disebut sebagai siklus. Dan ini adalah natural water cycle atau siklus air yang alami, bagaimana air laut nanti menguap, kemudian ada evapotranspirasi, nanti kondensasi menjadi awan, terus kena udara dingin jadi hujan,
hujan masuk ke dalam tanah menjadi air tanah yang keluar jadi air sungai, kemudian ada runoff juga menjadi air sungai atau air permukaan, kadang juga air danau dan lain sebagainya. Ini siklus alamiah dari air, dan dengan kondisi yang alami semua stabil. Adanya pembangunan, terutama pembangunan fisik, ternyata membuat siklus air tadi itu sedikit terganggu. Mungkin tidak sedikit ya, bahkan mungkin bisa secara cukup banyak terganggu. Salah satunya adalah pada bagian infiltrasi kalau kita lihat di sana. Kalau kondisinya adalah banyak pohon atau banyak bukaan, infiltrasi bisa dengan mudah masuk ke dalam tanah. Tetapi saat infiltrasi itu mulai berkurang kemampuannya karena banyak tutupan bangunan, tutupan jalan, atau kita bilang sebagai perkerasan, ya. Bahasa Inggrisnya adalah impervious surface. Jadi semakin banyak pembangunan, semakin banyak atau semakin luas impervious surface-nya, maka infiltrasinya juga akan semakin berkurang. Yang terjadi adalah kalau kita lihat di sini, semakin banyak runoff. Dan sayangnya runoff ini kotor, ya, membawa debu-debu, partikel-partikel yang ada di area perkotaan, dan seringkali kemudian mencemari atau mengkontaminasi aliran-aliran sungai, kadang juga danau, dan lain sebagainya. Di saat yang bersamaan, karena infiltrasinya ini berkurang kemampuannya, maka jumlah air tanahnya juga akan semakin langka. Sehingga kita sering temui bahwa beberapa area yang sudah sangat intens bangunannya, itu air tanah semakin dalam, sehingga butuh pipa atau butuh pompa untuk mendapatkan air tanah bertambah kira-kira berapa meter gitu kan. Ada yang tadinya cuma 5 meter nambah jadi 12 meter atau bahkan sampai puluhan meter baru kita bisa mendapatkan air tanah yang kualitasnya lumayan bagus. Hal lain yang juga terjadi karena rusaknya atau karena berubahnya siklus air karena adanya pembangunan tadi adalah runoff-nya semakin banyak karena kemampuan infiltrasinya berkurang, sehingga muncullah fenomena yang disebut sebagai banjir, ya, banjir perkotaan, karena kelebihan runoff, gampangnya seperti itu. Air hujan biasanya terserap, sekarang dia cuma tertampung gitu, tanda kutip tertampung menjadi limpasan, limpasan larinya biasanya ke sungai, sungainya meluap. Ya, pintu airnya sudah tidak bisa nampung lagi, sehingga biasanya area yang menjadi muara atau yang berada pada dataran rendah dari suatu sistem ecoregion gitu, itu akan akan menjadi tempat larinya air. Nah, ini yang sering terjadi di Jakarta karena posisinya dia sebagai dataran di bawahnya Bogor. Kalau Bogor hujan deras atau Bogor dan Jakarta hujan, maka Jakarta menerima runoff dari Bogor dan runoff dari dirinya sendiri, dari kotanya sendiri. Sehingga jumlah air yang ada di Jakarta dengan kemampuan infiltrasi yang tidak seberapa karena sudah sangat intens bangunannya, sehingga airnya meluap, membanjiri tempat-tempat yang kita lihat sebagai jalan, gitu ya, sebagai perkampungan, perumahan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ditawarkanlah satu sistem atau satu konsep bagaimana membuat siklus hidrologi, terutama pada bangunan, pada area-area terbangun seperti kota gitu, itu lebih sustainable. Salah satunya dengan treatment, ada wetland, constructed wetland, ada penghijauan-penghijauan gitu kan, supaya kemampuan infiltrasinya lebih baik, sehingga
runoff-nya nanti lebih sedikit, runoff-nya lebih berkualitas dari sudut pandang polutannya, artinya lebih sedikit polusinya, sehingga dia bisa terhindar dari banjir, bisa punya sumber daya air yang lebih baik, karena air tanahnya juga terisi ya, terrecharge secara baik. Dan nanti kita coba lihat yang konsep sustainable urban water cycle ini seperti apa. Nah, ini kalau kita coba lihat bagaimana siklus air dan juga sumber daya air itu berhubungan dengan ekosistem services yang lain, ya. Jadi tidak hanya food, water, energy, tapi coba kita lihat ada climate regulation, ya, dengan regulating service misalnya di sini ada pengaturan suhu, pengontrolan banjir, kemudian erosion prevention, extreme event protection, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang kalau siklusnya tidak dijaga, ini mungkin terjadi, gitu ya. Kalau siklusnya tadi mencapai ketidakseimbangan yang ekstrim, ini terjadi. Tetapi kalau siklusnya masih cukup seimbang, ya banjir, kemudian erosi, dan lain sebagainya, itu bisa kita mitigasi, bisa kita jaga. Dan di saat yang bersamaan, air ini juga punya satu servis berupa servis rekreasi dan estetik. Jadi ya danau, waduk, sungai, kalau dia kualitasnya terjaga, bersih, kemudian landscape-nya ditata, didesain dengan baik, dia juga bisa bermanfaat sebagai satu wadah rekreasi dan juga bahkan turisme, ya, bahkan berwisata. Sekarang kita masuk ke sumber-sumber air yang ada di bumi ini apa aja sih? Kita akan lihat ini adalah persentase atau distribusi air yang ada di muka bumi ini. Secara global ternyata air itu dominasinya adalah air laut atau air asin. Dan fresh water atau air tawar ya yang biasa kita konsumsi itu jumlahnya hanya 2,5% dari total air yang ada di dunia. Dan itu termasuk glacier atau dalam bentuk es ya, es abadi. Dan 30% itu ada dalam bentuk groundwater atau air tanah dan 1,3% dalam bentuk surface water ataupun air-air yang dalam bentuk yang lain gitu ya. Yang paling gampang memang kalau kita lihat lagi sebelah kanan, paling gampang untuk diakses manusia itu sebenarnya di surface water. Walaupun groundwater itu kita masih sering menggunakannya, terutama air tanah dangkal ya. 30% groundwater itu air tanah yang mungkin kedalamannya ratusan atau bahkan ribuan meter gitu kan, karena dia terbentuk berlapis-lapis yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan. Itu paling juga di kalau rumah tangga paling kan di 15 sampai 20 meter. Kalau mau lebih dalam lagi bisa nanti pakai pompa-pompa yang memang khusus gitu kan, itu sampai bisa ratusan meter. Tapi jarang sekali kita sampai di angka mungkin 500 meter itu udah terlalu dalam dan teknologinya juga semakin berat untuk kita gunakan. Sehingga groundwater-nya paling di angka ratusan gitu ya, seratusan meter di dalam tanah. Surface water-nya ini yang juga sering kita gunakan, ternyata masih terbagi lagi sebelah kanan ini, masih terbagi lagi
ke dalam es dan juga salju, dan sisanya adalah danau, sungai, dan lain sebagainya. Dan ini yang juga perlu kita perhatikan, yang perlu kita gunakan karena posisinya sangat dekat dengan kita berada di permukaan. Artinya kita butuh sedikit energi untuk bisa menggunakan ini kalau kualitasnya masih bagus. Ini kurang lebih gambaran keberadaan air yang bisa kita gunakan dari yang totalnya ternyata fresh water cuma sedikit, hanya 2,5%, yang masih harus dibagi lagi, ya, yang ternyata yang bisa kita gunakan itu sekitar 1,3% surface water dan 30% groundwater, yang juga masih harus dibagi lagi dengan salju dan es, kemudian ada sungai, danau, dan lain sebagainya yang paling dekat dengan permukaan kita. Dari sini menunjukkan bahwa sebenarnya air itu melimpah, tetapi air yang secara mudah kita gunakan itu memang harus selektif. Dan karena variasinya tidak terlalu banyak, ditambah dengan kualitasnya yang buruk, ini membuat akses air ini menjadi semakin sulit, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bandingkan dengan konsumsi manusianya, jumlah jumlah sungai, jumlah danau dan lain sebagainya ini sangat cukup kalau kualitasnya masih bagus. Sayangnya kualitasnya sangat di beberapa tempat sangat tidak layak untuk minum. Ya, misalnya sungai ini dia ternyata cuma 0,46%. Padahal kita bisa lihat di banyak kota di Indonesia air sungai ini tampaknya sangat melimpah sebenarnya ya. Tetapi kembali lagi kualitasnya tidak layak konsumsi sehingga sulit untuk kita bisa menggunakan air sungai tersebut. Dan kalau kita lihat ke sini, ini kira-kira hierarki sumber air yang bisa kita konsumsi. Ada groundwater dan juga ada surface water. Kalau groundwater bisa kita pakai air sumur atau air mata air gitu kan. Kalau di surface water kalau dia alami kita sebutnya danau atau lake. Kalau dia buatan biasanya disebut reservoir atau reservoir, atau bahasa Indonesianya berarti waduk lah kurang lebih. Kemudian juga ada sungai. Yang kita juga sering lupa adalah rainwater, ya, yang langsung kita panen atau kita tampung dari hujan langsung tanpa dia berproses menjadi air tanah, ya, tanpa terinfiltrasi menjadi air tanah atau menjadi limpasan yang menuju danau atau sungai. Sebenarnya rainwater sesuatu yang juga bisa kita manfaatkan. Atau yang selanjutnya yang juga sekarang teknologinya lagi dikembangkan adalah air laut yang didesalinasi atau dihilangkan kadar garamnya menjadi air tawar. Ini isunya nanti memang energi dan biaya ya. Yang paling gratis yang paling murah sebenarnya ada di rainwater, groundwater lumayan tapi masih membutuhkan energi untuk mengambilnya. Surface water juga yang jadi masalah, yang jadi polemik adalah kualitasnya yang ternyata membutuhkan biaya lagi untuk bisa dikembalikan, dipurifikasi menjadi sesuatu yang layak konsumsi. Ini gambarannya saat kita bicara soal sistem sistem air yang ada di darat, ya, ada surface water, ada groundwater, dan sebenarnya mereka satu satu sistem di dalam satu ekosistem. Ada water table yang kemudian pada area yang posisinya lebih rendah, water table ini membentuk air permukaan gitu ya. Dan ini adalah salah satu sumber air yang paling dekat dengan manusia, groundwater dan juga surface
water. Groundwater atau air tanah, kalau kita lihat dari diagram yang di sebelah kanan ini, sangat berkaitan dengan bagian atas nih ya, recharge area dan juga discharge area. Recharge area ini berarti area-area yang nanti punya fungsi infiltrasi yang cukup baik, sehingga disebut recharge area atau area yang membantu recharge, mengisi kembali air tanah. Dan discharge area ini area yang tadi yang secara elevasi dia lebih rendah dan juga didukung dengan sistem geologi dan pertanahan di bawahnya, sehingga air keluar gitu, air keluar ke sana. Biasanya ini dalam bentuk sungai, danau, dan lain sebagainya. Nah, ini potongannya kalau di bawah tanah kurang lebih seperti ini. Kalau di recharge area berarti dia memasukkan air, fungsinya fungsi infiltrasi lebih bagus. Kalau yang discharge area ya dia aliran air tanahnya menuju ke sana, sehingga dia menjadi air permukaan, bisa kita lihat posisinya di atas permukaan tanah. Dan kalau kita lihat groundwater ini dia berlapis-lapis ya. Ternyata ada yang lapisan yang beberapa ribu tahun ya atau beberapa juta tahun yang lalu. Nah, ini yang sulit kita ambil, belum ada teknologi yang mampu mengambil air di sini. Kemudian ada lapisan yang kedua sampai lapisan yang paling dekat dengan manusia. Kita cuma bisa dapetin air di level ini. Sehingga kalau kita mau bicara gimana sih mereservasi air tanah, mau tidak mau ini ya, recharge area menjadi satu elemen yang sangat penting dalam rangka kita mengkonservasi keberadaan air tanah. Dan menariknya, beberapa fenomena kota-kota besar ya seperti Jakarta, Semarang, air tanahnya itu sudah disedot jutaan atau mungkin miliaran liter, dan dalam sehari bisa sampai jutaan liter ya. Dengan recharge area yang semakin sedikit, berarti water table yang ada di sini, yang garis putus-putus ini turun. Nah, turunnya water table tersebut bersamaan dengan beban tanah yang ada di atasnya, banyak bangunan gitu di atasnya, itu membuat permukaan tanah ini juga ikut turun. Sehingga kita kenal dengan fenomena land subsidence atau penurunan muka tanah ya. Ini terjadi kebanyakan di Jakarta Utara dan juga Semarang Utara. Itu bisa sampai mungkin secara total ada yang sudah turun 0,5 meter lebih permukaan tanahnya. Sehingga banyak tuh yang rumahnya posisinya kadang lebih rendah dari jalan, terus kemudian jalan atau apa ya, infrastruktur jalan atau infrastruktur perkerasannya itu rusak ya, karena air tanahnya turun, betul, air tanahnya turun permukaannya, tanahnya pun ikut turun. Dan ini dinamis ya, dia tiap tahun bisa berubah lajunya, posisinya juga berubah-ubah. Jadi nggak berada pada satu tempat yang sama. Sumber kedua yang paling dekat dengan manusia sebenarnya adalah surface water. Di situ ada sungai, ada rawa, ada kolam, ada danau, ya, ada waduk dan lain sebagainya. Sayangnya surface water ini juga yang paling gampang terkontaminasi, sehingga kualitasnya menurun, kualitasnya buruk, dan tidak bisa kita konsumsi pada akhirnya. Ya, macam-macam faktornya. Ada yang memang kegiatan perkotaan. Dulu sungai itu dilihat sebagai tempat buangan limbah-limbah rumah tangga, ya, sehingga banyak aliran selokan dan lain sebagainya malah dikeluarkan ke sungai.
Kemudian sampah-sampah yang terjadi, ya orang buang sampah dan lain sebagainya, atau orang buang sampah di jalan kena hujan, kena runoff, keluarnya ya akhirnya ke sungai lagi, itu membuat air sungai satu kontaminasi debu, kontaminasi limbah, ya, kontaminasi plastik. Bahkan sampai diteliti sudah mengandung mikroplastik yang kemudian ke bawah sampai ke laut. Danau juga kayak gitu. Ya, sama prosesnya, ada orang buang sampah, ada orang buang limbah dan lain sebagainya ke danau, danaunya menjadi terkontaminasi. Perlu proses yang cukup panjang untuk membuat air permukaan itu menjadi layak konsumsi. Ya, ada yang disebut sebagai proses purifikasi atau purification yang sekarang banyak dilakukan di perusahaan air minum ya, PDAM, PAM atau PDAM di level daerah. Tetapi dengan proses yang lumayan panjang itu, volume yang bisa dihasilkan, volume air bersih yang bisa dihasilkan itu tidak sebanding dengan kebutuhan manusia. Ya, maka yang sering terjadi adalah PDAM ini volumenya tidak sebanding dengan kebutuhan konsumen. Gitu. Ini yang perlu perlu kita rubah, bagaimana air sungai, air danau dan lain sebagainya itu justru menjadi sumber air bersih paling dekat dari manusia. Prosesnya kemudian tidak terlalu lama sehingga semua orang punya akses terhadap air bersih yang sama karena kemudahannya untuk mendapatkannya dari air sungai, air danau dan lain sebagainya. Bahkan kalau pada satu level kualitas air sungai, air danau, atau air permukaan yang lain ini sudah tidak perlu diproses, semua orang bisa menggunakan air sungai, air danau itu dengan murah, gitu ya. Tidak perlu ada proses untuk penjernihan dan peningkatan kualitasnya. Sekarang air pam dan lain sebagainya kan perlu biaya karena kita perlu proses menjernihkan air-air tersebut atau meningkatkan kualitasnya sehingga paling tidak layak untuk dipakai di rumah. Belum tentu layak untuk dipakai untuk diminum atau dikonsumsi buat minum atau masak, tapi paling tidak buat nyuci dan lain sebagainya sudah layak, itu udah lumayan. Nah, di beberapa negara yang air kerannya sudah bisa diminum, itu prosesnya lebih mahal lagi pastinya ya. Dan mereka sangat mengandalkan air permukaan seperti air sungai, air danau, air waduk sebagai input untuk kemudian diproses dan disalurkan ke rumah-rumah lewat air perpipaan. Air yang sering kita lupakan padahal berlimpah adalah air hujan. Sehingga banyak orang sekarang mempromosikan, mengkampanyekan, juga mempraktekkan pemanenan air hujan, rainwater harvesting. Ya, karena di Indonesia dengan jumlah yang melimpah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan air hujan untuk macam-macam. Untuk nyiram tanaman, gitu kan, untuk nyuci dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita berikan satu proses sedikit ya, kita kasih filter air hujan ini bisa digunakan untuk masak misalnya ya. Walaupun kandungan mineralnya di air hujan ini sedikit, bisa kita tambahkan mineral. Biasanya sudah ada botolan, bisa kita beli di banyak tempat, online pun sudah banyak. Kita tambahkan mineral tersebut ke dalam air hujan yang sudah diproses dengan filter sehingga dia layak konsumsi. Beberapa produk itu sudah bisa membuat air mentah itu jadi layak konsumsi langsung tanpa harus dimasak. Gitu, karena sudah ada filter yang membantu
memfilter bakteri, memfilter kotoran dan lain sebagainya. Ya, kalau mereknya ada Pure It dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kurangnya air hujan memang di masalah mineral. Nah, mineral ini sebenarnya bisa ditambahkan dengan produk-produk mineral tambahan yang bisa kita beli di banyak tempat. Jadi level penggunaan air hujan ini tidak hanya untuk kamar mandi ya, mandi, flushing toilet dan lain sebagainya, atau nyiram tanaman atau nyuci, tetapi dia bisa sampai ke level konsumsi sebenarnya. Walaupun memang perlu instalasi tambahan berupa filter-filter yang sekarang sebenarnya harganya sudah cukup murah, sudah cukup affordable untuk filter-filter air tersebut. Sumber air keempat yang butuh teknologi yang sangat tinggi, harganya mahal, energinya banyak adalah desalinated water atau air yang berasal dari air laut yang kemudian dihilangkan kadar garamnya. Yang menarik adalah beberapa negara sudah menggunakan desalinated water ini. Yang paling dekat dengan kita adalah Singapura. Singapura punya banyak sekali instalasi untuk melakukan desalinasi. Tetapi gitu ya, energi yang dibutuhkan untuk desalinasi ini lumayan besar. Yang sering dibahas adalah bagaimana kita mendapatkan air yang saat ini semakin langka karena perubahan iklim, tanpa kemudian kita berkontribusi menyumbang emisi kepada atmosfer, kepada bumi. Nah, di sini makanya di bagian kiri ini disebutkan bahwa desalination is also costly and energy intensive. Dia mahal dan juga penggunaan energinya besar. Banyak peneliti kemudian bekerja untuk meningkatkan teknologinya, membuat teknologinya lebih murah gitu ya, lebih hemat energi dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menggunakan air desalinasi ini tanpa berkontribusi pada perubahan iklim. Ya, dengan penggunaan energi yang masif sebenarnya kita mendapatkan air desalinasi ini dengan juga berkontribusi pada perubahan iklim. Nah, bagaimana kemudian itu tidak menjadi sesuatu yang polemik gitu ya. Kita krisis air karena perubahan iklim, kemudian kita menggunakan desalinated water, kita gunakan desalination method, tetapi proses desalinasinya justru juga menyumbang perubahan iklim, yang perubahan iklim tersebut membuat air semakin langka. Nah, ini kan seperti apa ya? Seperti lingkaran setan aja gitu. Ada perubahan iklim, iklim bikin air langka kita desalinasi airnya ternyata juga menyumbang atau berkontribusi pada perubahan iklim. Nah, ini harus dipotong dan teknologi sangat berperan untuk membuat proses desalinasi ini menjadi lebih ramah lingkungan. Tapi pada saat ini posisinya masih sangat mahal dan masih belum terlalu sustainable ya proses desalinasi air.